Ibu ini seorang wanita yang sangat tangguh banget. Kenapa? Karena ibu mempunyai suami yang sedang sakit, tapi ibu tetap berusaha tegar. Apa hati ibu sesuai dengan kenyataan? Tidak. Apa setegar itu? Tidak. Tidak. Kenapa tidak, Bu? Saya capek. Capek gimana, Bu? Capek gimana? Saya capek. Capek gimana? Saya nyesal. Hah? Menyesal? Menyesal dalam arti apa? Dengan Ibu Romasari? Iya. Oke, saya Devina dan tim mau berkunjung aja silaturahmi sama Ibu. Dari tim mana ya? Kita mempunyai episode yang berbeda dari biasanya. Kenapa? Karena kali ini aku dapat info dari tim, katanya ada Ibu Romasari yang suaminya itu kena sakit stroke. Dan beliau ini hanya buruh cuci aja. Tapi di sini aku nggak mau membantu seseorang yang punya hati buruk. Jadi sebelum kita membantu seseorang tersebut, aku pengen tahu isi hatinya seperti apa dengan cara hipnotis dia, dan ingin tahu apa sih yang dia rasakan atau yang dia alami mempunyai suami stroke, terus dia harus mempunyai penghasilan sendiri. Ya, kita lihat aja. Dan ini kanan kirinya sampah. Karena aku belum tahu tepatnya rumahnya di mana, kita belum tahu gitu. Aduh, ada motor. Jadi nanti kita tutup ya, soalnya banyak sampah. Terus kita tanya-tanya dulu juga ya, tanya-tanya dulu kita ya. Soalnya kita belum tahu nih rumahnya tepatnya di mana. Yuk, ikutin terus aja. Sabar, kita tanya ibu ini. Bu, permisi Bu. Mau tanya Ibu Romasari di mana ya, Bu ya? Enggak tahu ya. Yang suaminya itu stroke, kena sakit stroke. Nggak tahu ya, Bu ya? Enggak RT berapa? Aduh, saya kurang tahu. Saya cuma dapat info. Sini kan terus ada. Ada ya? Ada. Oke, makasih ya, Bu ya. Beliau kurang tahu, jadi kita coba tanya di dalam ya. Permisi Bang, mau tanya, tahu Ibu Romasari nggak, rumah Ibu Romasari? Wah, kurang tahu. Oh, nggak tahu ya? Oke, makasih. Nggak tahu. Sini udah nggak terlalu bau karena sampah di belakang. Coba kita tanya di dalam ya. Tim juga nggak tahu ya tepatnya di mana ya. Kayaknya penduduk semua. Tanya sini warung ya? Oke, siap. Oke, baik Bu. Kita tanya warung katanya. Oke. Permisi Bu. Mau tanya, tahu alamat Ibu Romasari nggak? Yang katanya beliau itu suaminya kena penyakit stroke. RT berapa? Aduh, saya kurang tahu sih tepatnya. Ada sih yang penyakit stroke itu di mana ya? RT 14 seperti RT 13. Iya, yang RT sini. Oh, RT sini. Oke, ya udah. Baik deh Bu, makasih infonya. RT 13. Oke, itu ada anak kecil, coba kita tanya ya. Iya. Dek, tahu rumah siapa ya, Ibu Romasari nggak? Itu depan gang. Oh, tahu ya? Hah? Depan gang. Hah? Oh, anaknya? Iya. Oh iya. Kebetulan banget ini ada anaknya. Oke. Beruntung banget kita. Ternyata ini anaknya Ibu Romasari. Oke, nanti kita langsung tanya-tanya aja setelah kita sampai ya. Sini.
Oke, duluan aja. Oke. Wow, jalannya kayak gini susah banget, guys. Oke. Gelap. Oke. Sini. Permisi. Assalamualaikum. Ya, Ibu. Ya, dengan Ibu Romasari. Iya. Oke, saya Devina dan tim mau berkunjung aja silaturahmi sama Ibu. Dari tim mana ya? David. Ya. Dari Devina tim. Dan ini kebetulan kru kami yang rekomendasikan tempat Ibu. Ya. Silaturahmi, kita lagi corona gini nggak bisa. Jangan masuk. Boleh nih, Bu? Masuk, Ya. masuk, nggak apa-apa. Permisi. Begini ya, harus. Iya, baik. Maaf ya. Ya, permisi ya, Bu ya. Terima kasih. Ini suami saya lagi sakit. Oke, si Pak. Oke. Gimana sini aja kali ya? Ya, kebetulan banget tadi ketemu adanya di depan. Iya. Ya, udah berapa lama Ibu tinggal sini? Baru 4 tahun. Baru 4 tahun. Oke. 3 tahun. Bapak sakit udah berapa lama? 3 tahun 8 bulan. 3 tahun 8 bulan. 2 tahun lah saya sih, 2 tahun. 2 tahun. Kalau ini anak keberapa, Bu? Anak yang kedua. Anak kedua. Ibu ada berapa anak? 2. 2. Yang pertama Lagi kerja. oh iya kerja. Oke. Tuh. Maaf, Ibu sendiri kerjanya apa? Kesibukan tiap harinya? Buat souvenir. Saya nggak kerja souvenir. Souvenir. Iya. Jadi laundry. Usaha sendiri. Enggak. Punya orang saya ngerjain. Oh, punya orang ngerjain. Oke. Jadi yang ngurus Bapak Ibu sendiri sambil bekerja gitu ya? Iya. Jadi kerja sambil ngurus suami. Iya, anak. Paling anak juga ya ikut ngurus juga gitu. Ya. Bapaknya. Ya. Belum nyampe ya. Iya. Mohon maaf Bu, saya Devina Ciputri dari tim dan kami dapat informasi ya dari salah satu tim kami, katanya ibu ini wanita yang sangat tangguh karena mempunyai suami yang sakit, dalam kondisi sakit. Bisa sedikit menceritakan nama ibu atau pernikahan ibu udah berapa lama mungkin? Nama ibu. Saya Romasari Simatupang. Betul. Saya berkeluarga dari tahun 2000. Tahun 2000 berkeluarga. Oke. Mempunyai berapa orang anak? 2 anak. Laki-laki semua. Laki-laki dua-duanya. Oke. Nah, Bu, kebetulan di episode kali ini kita ada sedikit berbeda dan kalau boleh ini saya izin banget. Saya ingin hipnotis ibu. Kita nggak ada bermaksud untuk apa-apa, tapi saya ingin tahu isi hati ibu gitu. Karena kalau kita nanya seperti ini mungkin ibu cuma menceritakan apa yang kita lihat. Tetapi dalam hipnotis, ibu bisa menceritakan apa yang ibu pendam. Apa yang ingin ibu ungkapkan tapi ibu nggak bisa ungkapkan. Apa boleh kita untuk melakukan hipnotis? Oke, tim. Ibu setuju? Oke. Ini Bu, mohon maaf ya Bu. Tapi nggak ada efek samping, nggak ada efek samping apapun. Kita cuman ingin tahu isi hati ibu saja. Nanti ibu tinggal perhatikan dan dalam hitungan ketiga ibu akan tertidur dan ibu hanya jawab pertanyaan yang
Oke, kayaknya dia fokus. Aduh. Oke. Dalam hitungan 3. Dengar suara saya? Oke. Dalam hitungan ketiga kamu bangun ya. 1, 2, 3. Bangun. Astaga. Jangan terlalu fokus kamera aja. Udah. Nih. Oke. Bu, dengar suara saya? Ya. Oke. Jangan fokus lagi. David, kamu juga jangan fokus ya. Mohon maaf, dengan ibu siapa? Roma Sari. Usia ibu berapa tahun? 47. Oke, 47. Oke. Ibu dengar suara saya. Terus apa yang saya pertanyakan, mohon jawab dengan sejujur-jujurnya, Bu ya. Ibu paham? Paham. Oke. Ibu ini seorang wanita yang sangat tangguh banget. Kenapa? Karena ibu mempunyai suami yang sedang sakit, tapi ibu tetap berusaha tegar. Apa hati ibu sesuai dengan kenyataan? Apa setegar itu? Tidak. Kenapa tidak, Bu? Saya capek. Capek gimana, Bu? Capek gimana? Saya capek. Capek gimana? Saya nyesal. Hah? Menyesal? Menyesal dalam arti apa? Nyesal kamu buatan saya. Menyesal? Untuk? Mengambil keputusan waktu Bu. Mengambil keputusan untuk apa? Menikah? Karena saya benci melihat suami saya. Benci? Dulu dia menjelekkan saya depan suami saya. Menjelek? Saya kayaknya diasingkan gitu. Kayaknya saya orang yang nggak selevel gitu maksudnya. Jadi saya kalau apa-apa kayaknya dicuekin gitu loh. Nggak ada apa-apanya. Kayak nggak ada harga diri saya depan mata suami saya. Di saudara-saudaranya. Oke, jadi derajatnya berbeda ya saat itu ya. Jadi ibu dicuekan di depan keluarga suami ibu, betul? Iya, dulu. Tapi mereka nggak tahu selama rumah tangga saya yang biayain. Mereka nggak tahu bagaimana saya capek dari baru berumah tangga sampai saya punya anak, sampai saat ini. Mereka nggak tahu. Yang mereka lihat itu saya itu orangnya boros. Sementara dari ujung rambut sampai kaki saya biayain mereka. Anak saya sekolah juga saya yang biayain. Sampai kontrakan pun saya bayar. Oke. Mohon maaf, Bu, dari pernikahan awal apakah ibu suka sama suka atau ada keterpaksaan? Saya suka. Ibu sayang ya? Iya. Ibu sayang, oke. Cuman karena berawal berbeda derajat. Oke. Suami ibu sakit sudah berapa lama? 3 tahun 8 bulan. Pas tahun 2017 saya ulang tahun 4 Desember, besoknya dia stroke. Setelah Tanggal ibu 5-nya. ulang tahun, beliau langsung stroke. Iya, tanggal 4 Desember dia ngasih saya hadiah jam tangan. Besoknya dia stroke. Baik. Mungkin ada lagi yang ibu ingin ungkapkan lagi. Zoom aja, zoom. Saya benci dulu kayak begitu. Saya nggak pernah dihargain depan mereka, saudara mereka. Tapi saat ini mereka udah menghargai ibu atau masih belum menghargai ibu? Masih belum. Tapi saya tahan, saya kuat. Ibu harus kuat. Ibu tetap harus mempertahankan pernikahan ibu. Dan masih ada anak-anak ya? Iya, kalau nggak anak saya nggak mau. Masih ada anak-anak. Saya bisa tinggalin. Ibu harus tegar ya, untuk memberi contoh ke anak-anak seperti apa. Ibu pura-pura kuat untuk saat ini ya, Saya walaupun harus kuat depan mereka. walaupun sebenarnya ibu capek, ibu pengen istirahat, ibu lelah. Saya nggak ada capeknya saya. Tapi buat makan anak aja saya pikirin.
Untuk makannya, betul. Kalau nggak kerja saya nggak makan anak saya. Kalau udah bantu dari pihak saya malu. Tapi sekarang pihak keluarga suami ibu masih membantu atau tidak dengan kondisi suami seperti ini? Jarang-jarang. Jarang-jarang. Saya nggak meminta mereka, tapi perhatian mereka aja sama saya, sama Suami, ya sama suami ada perhatian tidak? perhatian, tapi ya kayak gini kan kondisi mana bisa lagi. Dari dulu saya emang nggak pernah patokin anak saya jangan minta-minta. Kalau memang kita bisa usahakan, jangan minta-minta. Mama akan bisa nggak lakukan apapun. Yang penting kalian sehat, bapakmu terpenuhi, bisa beli pampers itu. Saya nggak pernah minta-minta. Baik. Tapi mereka menjengkel, dibilang saya itu orang yang boros. Padahal sejauh ini ibu nggak pernah mau minta sepeser pun. Ibu Nggak, saya berusaha semampu ibu, gimana pun juga cari makan, walaupun capek, walaupun seperti apa, ibu berusaha sendiri ya bu ya. Iya, saya pernah mengajukan sekali ke pihak suami saya. Saya bilang, jangan kamu terus masalah, kita juga punya masalah. Itu saya pegang sampai sekarang. Saya juga nggak mau sebenarnya, tapi mereka nggak ada tergerak. Saya diemin aja, mereka berkunjung aja tanpa pakai kasih duit apa nggak. Saya terima kasih, yang penting ada diperhatikan adiknya. Saya nggak mau nuntut. Saya dikasih rumah juga, puji Tuhan. Tadi saya meninggalin suami saya terus terang. Ibu mau tinggalin tadinya? Iya, saya bukannya apa, saya bukannya jelek, Betul. masih laku, tapi karena saya punya kasih. Punya kasih. Dan suami saya sama anak saya, Betul. saya nggak mau karena suami saya, walaupun dia sama saya gitu sama saya, tapi ya saya lihat anak saya. Ibu berusaha baik ya. Itu harta saya. Lakukan yang terbaik ya bu ya. Iya, walaupun orang-orang sini mencaci maki saya, dibilang saya lonte, perek. Oh sampai mencaci maki kayak gitu bu? Karena saya laundry pulang malam jam 11 dari jam 2. Karena ibu pulang malam, Pulang mereka malam. mengatain seperti itu. Ya saya pulang kadang jemput sama anak saya jam 11, kalau nggak saya jalan kaki dari Pondok Kopi kemari. Saya kirain orang lonte sampai ini banyak macam. Saya Padahal- diam aja. Ya, Saya padahal cuma ibu berdoa. sampai jam 11 malam itu mencari uang gitu ya, buat makan keluarga, buat apa, mereka itu nggak ngerti. Nggak ngerti, itu pun saya kan seminggu kadang 2 kali, 3 kali saya laundry. Ya, Betul. kira-kira 60-70 itu cuma dapat duit buat di pampers buat saya udah 50.000. Betul. Makanya saya berusaha bagaimana saya kuat aja depan mata mereka. Mereka nggak tahu bagaimana saya di rumah saya ini. Yang penting anak saya bisa makan. Saya cuma bisa berserah sama Tuhan aja. Pernah nggak ibu sampai keluarga nggak bisa makan sama sekali? Saya sempat pernah punya 12.000. Betul. Saya bawa doa ke Tuhan. Pagi-pagi anak saya waktu masih sekolah, yang pertama Bapak Tarin masih SMA. Sekarang di paket saya berdoa, Bang punya uang 12.000. Bang itu, bagaimana nih Bang? Ujian kamu berapa sama adik kamu? Dikasih akhirnya 12.000, kami pecah 3. Yang pertama 4.000, yang kecil 2.000, sisanya beli tempe. Itu makan kami Bang. Tapi walaupun kayak gitu saya kasih berkat Tuhan, terima kasih Tuhan memang. Saya angkat duit itu, Masih bisa makan ya dengan uang Tuhan 12 kasih ribu. saya berkat, kasih jalan. Ada yang datang ke rumah, so saya berdoa siangnya ada datang saudara ngasih uang, puji Tuhan. Saya nangis di belakang. Anak saya yang kecil bilang gini, Mama, saya cuma berserah sama Tuhan. Saya nggak bisa ngandalkan manusia. Ya, Tuhan selalu cari jalan atau memberi jalan yang terbaik untuk hambanya yang memang mau berusaha dan berhati tulus. Betul bu ya? Sejauh ini pasti Tuhan selalu bantu. Dalam kondisi apapun Tuhan pasti bantu kita. Selagi kita ada niat baik, selagi kita ada niat tulus. Tapi pernah nggak saat ibu, ini kan ibu tulang punggung keluarga, pernah nggak saat ibu sakit, ibu nggak bisa bekerja? Seperti apa? Saya nggak nunjukin anak saya sakit. Tetap walaupun ibu sakit, ibu tetap bekerja. Tetap paling saya minum obat dari warung, saya minum jamu, vitamin. Saya nggak pernah ngeluar rumah sakit, paling capek mau tidur sebentar udah. Pada kondisi ibu benar-benar sakit banget ya. Iya. Tetap ibu harus berusaha bekerja. Gak mau lihatin di depan anak-anak, apalagi dekat suami ya bu ya. Iya, saya harus tegar depan mereka. Walaupun sebenarnya mereka tahu saya capek,
Tapi Tuhan tahu ngasih saya kekuatan. Soalnya saya udah capek bener. Saya tunjukin ke orang sini, masa saya itu tegar. Betul. Dengan muka cerah, nggak punya masalah. Sebenarnya beban saya banyak banget. Apa anak-anak pernah dikucilkan, Bu, sejauh ini? Ke anak-anak nggak pernah. Kalau ibu kan pernah dikucilkan tetangga, dikucilkan seperti itu. Bang saya nggak pernah, karena saya kebanyakan diem di rumah, Oke deh. kurang bergaul. Oke tim, kayaknya udah cukup aja ya. Udah cukup ya. Ibu, buat anak-anak itu pesan-pesan buat perempuan. mungkin ibu mengungkapkan bagaimana motivasi untuk anak-anak ibu. Apa sih yang ibu harapkan gitu sejauh ini untuk anak-anak? Sejauh ini saya mengharapkan anak saya ini kedepannya sukses, mengangkat derajat orang tua, Amin. dan mamanya jangan dipermalukan depan mereka. Itu aja. Oke deh, ibu masih dengan suara saya ya. Ya, Dalam hitungan ketiga, ibu terbangun dan lupakan semuanya. Ibu sehat kembali, hilangkan rasa sedih ibu, dan ibu jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, 1, 2, 3 ya. Bu, kenapa ibu nangis? Aduh, kita tanya-tanya ya. Nangis ibunya. Baik-baik aja, Bu. Oke, Bapak. Ibu tinggal di sini sama anak dua orang sama suami. Oke. Ibu kerjanya saya dulu asisten rumah tangga, sekarang enggak. asisten rumah tangga sekarang enggak. Oke. Ya udah, kita cuman mau silaturahmi sama ibu, pengen kenal bapak, terus pengen kenal anak ibu juga. Mungkin bisa dipanggilkan anaknya mana ya, biar kita bisa kenal mungkin sama anaknya. Bisa nggak ya? Karena ya telepon. Masuk. Aduh, nggak muat, gemuk ya. Dek. Siapa namanya, Dek? Ronald. Kelas berapa? 9 SMP. 9 SMP. Gede banget ya. Oke. Gimana sekolahnya? Libur ya? Lagi libur. Itu PJJ. PJJ apa tuh? Pembelajaran jarak jauh. Jarak online kelas. Online pakai online nggak? Berarti pakai handphone, pakai wifi terus? Enggak, Pulsa. pakai data. Oh, gimana pulsanya dong? Abis beli pulsa dong? Iya. Hah? Gaji mamanya habis beli pulsa dong, mah. Aduh, ya kita main-main kesini cuman ingin kenal sama Ronald, sama ibu, sama bapak. Ya kita silaturahmi lah, Bu ya. Siapa tahu nanti ke depannya kita masih bisa berkunjung sama kesini. Ibu mengizinkan lagi. Makasih banyak juga atas waktunya. Saya dan tim bisa main kesini ini sangat-sangat berarti banget, Bu. Dan bisa ibu sampaikan nggak untuk saudara-saudara di luar sana, apa yang ingin ibu sampaikan gitu? Saya menyampaikan pada ibu yang sana, harus kuat apapun yang kita jalan di keluarga ini. Walaupun ada musibah apa di keluarga kita, harus kita kuat, tegar, dan jangan tunjukkan kita sedih. Itu aja. Oke, jadi kesimpulannya untuk wanita terutama ya, untuk wanita di luar sana harus tegar, harus kuat. Kita nggak boleh menunjukkan bahwa diri kita tuh lemah, terutama untuk yang sudah berkeluarga. Kita berkeluarga sudah berjanji di depan Tuhan, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, kita terus bersama. Betul, Bu? Ya, udah cukup sekian dari tim, dan makasih sekali lagi, Bu. Semoga bermanfaat untuk orang di luar sana, untuk semuanya yang berkeluarga terutama ya. Saya sendiri sebelum berkeluarga jadi ya, tapi tetap ini hikmah dan berarti banget buat saya. Dan nanti ada sedikit pemberian dari Devina tim, nggak seberapa, Bu,
Tapi semoga bisa bermanfaat dan kita sangat ikhlas. Tidak usah dinilai dari seberapanya, yang penting kita ikhlas ya Bu ya. Ya, sedikit gift dari kita. Ada sedikit makanan aja beberapa buat ngemil-ngemil adeknya. Terus ada baju ibu juga. Terus ada sedikit titipan dari Tuhan untuk ibu. Ini rezeki dari Tuhan untuk ibu, bisa ibu pegang. Uangnya nggak seberapa, tapi ya bisa lah untuk beli popok, bisa beli apa ya Bu ya. Kasih. Sebelum kita pulang, kita berbincang dengan Bapak. Terima kasih ya Pak ya, udah mengizinkan kita semua di sini. Kita nggak ada bermaksud untuk apapun. Di sini kita sangat-sangat terharu bahwa ibu menjadi sosok wanita yang sangat kuat, dan itu sangat bisa bermotivasi untuk kita. Ya Pak ya. Saya hanya berdoa semoga Bapak cepat sembuh. Ibu bener-bener wanita yang sangat kuat banget dalam kondisi sakit. Dalam kondisi Bapak sakit, ibu tetap bertahan dan menjadi tulang punggung keluarga. Semoga Bapak cepat sembuh. Bapak beruntung banget mempunyai istri yang sangat kuat, anak-anak yang sangat kuat. Kami pamit ya Pak ya. Kita agak enak, Bapaknya udah merasa sedih. Tuh. Pak ya. Kita pamit aja. Siapa ya? Terima kasih banyak Pak. Ibu terima kasih banyak Ibu. Itu ya Pak. Oke, bye. Aduh, ini pintunya susah. Guys, susah pintunya. Oke, kita pamit dulu. Aduh, saya pakai sepatu dulu ya. Aduh, susah. Oke, Ibu, kita pamit. Terima kasih. Oke, guys, kita pamit, kita pulang karena udah malam juga. Kesimpulannya ya, tadi aku unjungin Ibu Romasari. Aduh, aku nggak bisa kata-kata apa-apa. Sorry, lagi terbawa suasana. Oke. Jadi beliau itu wanita yang sangat tangguh banget. Kenapa? Karena biasanya seorang wanita meninggalkan suaminya, apalagi dengan keadaan atau dengan kondisi suaminya itu sedang stroke, tidak bisa menafkahi, tidak bisa saling membantu, tidak bisa saling berbagi. Biasanya wanita sebagian besar itu selingkuh atau meninggalkan. Tapi di sini Ibu Romasari itu mempertahankan keluarganya, sayang suami, sayang anak-anaknya. Itu sangat sulit ya biasanya. Dan beliau mempunyai unek-unek, tapi beliau nggak bisa ungkapkan, beliau pendam. Dan bahkan saat beliau sedang sakit, beliau tetap bekerja, beliau tetap tersenyum, nggak mau anak-anaknya, bahkan suami itu sampai tahu. Tadi Ibu Romasari pun sedikit cerita yang saya ambil maknanya. Berawal pernikahan beliau, keluarga dari suaminya itu tidak setuju karena menilai atau mencap Ibu Romasari itu wanita yang matre. Tapi nyatanya sekarang keadaannya Ibu Romasari yang malah menafkahi,
menafkahi, mengurus suaminya, tapi nggak bisa apa-apa. Memang nggak bisa ditebak ya, Tuhan sudah mempunyai jalan sendiri. Dan saya memakai hipnotis bukan untuk apa-apa. Sebenarnya saya udah lama banget ngehipnotis. Bahkan tadi kru saya pun kena karena mereka terlalu fokus ya, bingung ya. Cuma di sini intinya saya ingin tahu ungkapan seseorang. Biasanya kalau ngobrol gitu kan dia mengungkapkan sebatasnya aja, sewajarnya aja, tapi ada sesuatu yang nggak bisa dia ungkapkan, makanya saya menggunakan hipnotis. Jika kalian ada rekomendasi seseorang yang bisa kita bantu atau ingin menghipnotis dengan tujuan baik, kalian bisa komen di bawah ini. Mungkin kita bisa datang ke sana. Makasih udah nonton, udah subscribe, like, and share, dan nantikan video kita selanjutnya. Bye bye.